Sore, Kang Teti dan teman-teman. Boleh ya Kang Teti dan teman-teman untuk mengaktifkan kameranya terlebih dahulu. Langsung saja kita buka acara dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Dengan mengucap rasa syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah melimpahkan nikmat serta karunia-Nya sehingga kita semua bisa berkumpul walaupun masih secara virtual di Zoom meeting ini dalam keadaan yang insya Allah sehat walafiat. Salawat serta salam selalu kita panjatkan kepada junjungan kita semua Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabi'in-tabi'atnya, dan insya Allah kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya robbal alamin. Teman-teman, saya selaku pemandu acara mengucapkan banyak terima kasih karena Akang Tete dan teman-teman sudah meluangkan waktunya ya untuk hadir di acara sharing kurikulum ini. Nah, teman-teman sebelumnya kan pasti sudah lihat ya banyak poster berseliweran nih. Nama acara ini adalah Eskulkul. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, apa sih itu Eskulkul? Jadi Eskulkul ini merupakan singkatan dari Exclusive Sharing About Curriculum. Keren banget ya teman-teman. Jadi kita tuh sebagai Buddha-Budi Tekpen ya, punya tuntutan dan tanggung jawab lebih untuk lebih aware tentang kurikulum. Maka dari itu teman-teman, kami dari Divisi Pendidikan Bidang BP2 memfasilitasi hal tersebut. Jadi kami menghadirkan sebuah program di mana teman-teman bisa sharing juga diskusi tentang kurikulum dan tentunya bersama ahlinya. Oke teman-teman, sebelum kita masuk nih ke acara intinya, saya punya pantun dulu nih, gitu. Semoga bisa menambah semangat ya. Begini bunyi pantunnya. Sebentar ya. Susun piring, susun berjajar, sambil masak ikan. Saling sharing, saling belajar di Eskulkul Pendidikan. Baiklah teman-teman, kita langsung saja membacakan CV pemateri terlebih dahulu ya. Sebelum... Ya. Nah, baiklah ini dia adalah CV dari pemateri kita pada hari ini, yaitu Telisda Hilya Aini. Nah, beliau ini merupakan seorang pelatih guru dan juga pengembang media pembelajaran. Untuk kontaknya teman-teman bisa lihat langsung ya di layar dan bisa disimpan mungkin siapa tahu nanti ada keperluan dengan Telisda. Kemudian untuk profil singkatnya, Telisda ini merupakan seorang pengembang media pembelajaran dan pelatih guru. Dan beliau ini beberapa kali mengadakan pelatihan guru untuk meningkatkan kompetensi guru dalam pengajarannya. Dan beliau ini punya cita-cita yang bagus nih teman-teman, jadi punya semangat yang tinggi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Wah, semoga semangatnya nular ya buat kita semua. Kemudian untuk pendidikannya, teman-teman bisa lihat ya, Telisda ini merupakan alumni dari Teknologi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Beliau ini menempuh program sarjana di Tekpen UPI pada tahun 2012 sampai tahun 2016. Kemudian melanjutkan program magisternya di Universitas Negeri Jakarta dengan jurusan yang sama, Teknologi Pendidikan, pada tahun 2016 sampai tahun 2018. Untuk pengalaman kerja, wah Telisda ini banyak sekali ya. Untuk pengalaman kerja terbaru, Telisda ini menjadi pengembang guru dan pembelajaran di SIT Nurul Fikri dari tahun 2019 sampai sekarang. Di dalamnya itu beliau sudah pernah mengembangkan media pembelajaran, cetak dan non-cetak, lalu mengembangkan platform pembelajaran online, lalu juga mengadakan pelatihan guru, mensupervisi pembelajaran, mengembangkan proyek untuk penelitian siswa, lalu juga mengajar dan membimbing penelitian siswa. Juga beliau pernah bekerja di Bimbel Bintang Energia dan FT Universitas Negeri Jakarta.
untuk bidang keahlian. Telisda ini banyak bisanya nih teman-teman. Di antaranya media pembelajaran, desain pembelajaran, kurikulum, lalu manajemen ruang kelas, e-learning, penelitian dan pengembangan, matematika, dan pengembangan SDA. Kemudian untuk pengalaman menjadi narasumber. Jadi Telisda ini sudah narasumber kondang gitu ya di berbagai workshop dan juga pelatihan atau seminar. Jadi pengalaman narasumber itu Telisda ini di SIT Nurul Fikri menjadi narasumber di pelatihan Assessment Tools for Learning pada April sampai dengan Maret 2021, kemudian menjadi narasumber di pelatihan Learning Tools, workshop membuat presentasi interaktif, dan masih banyak lagi di SIT Nurul Fikri. Kemudian menjadi narasumber di Institut Teknologi Dell pada Training Fund Online Learning di tahun 2020 dan di Kumara Creative Studio pada seminar Board Game for Learning pada 2020 juga. Untuk proyeknya, Telisda ini proyeknya telah melampungkan suatu proyek di pengembangan kurikulum diklat di EduTech Training Center Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta pada tahun 2017-2018. Aduh teman-teman, capek ya kalau baca CV orang pintar gitu, saking banyaknya prestasi dan juga kegiatan yang dilakoni, jadi capek gitu bacanya, panjang banget gitu CV-nya. Kemudian setelah itu ya kita sudah baca nih CV-nya, pasti udah gak sabar dong untuk langsung ketemu nih sama teh hebat kita. Kita langsung sapa dulu ya Teh Lisdanya. Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Teh apa kabar? Alhamdulillah baik, Fazri. Maaf tadi ada kendala buat masuk Zoom-nya, jadi agak telat ya. Iya, ya nggak apa-apa Teh. Tadi udah disampaikan juga, diperkenalkan Teh Lisda ini. Tapi sekarang supaya lebih afdol, mungkin Tetehnya mau memperkenalkan diri lagi, boleh buat teman-teman. Dan langsung dipersilakan untuk menyampaikan ilmunya Teh buat kita semua. Tapi sebelumnya buat teman-teman di sini, boleh mengaktifkan kameranya dulu ya. Boleh on cam dulu supaya nanti terasa lebih hidup diskusinya. Nanti Teh Lisda nggak lihat layar gelap doang gitu ya. Boleh teman-teman diaktifkan kameranya? Terima kasih. Iya, terima kasih Fajri. Fajri apa nih, MC ya? Iya, Teh. Oke, terima kasih Fajri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar? Kabarnya di sore hari ini? Semoga dalam kondisi sehat ya. Luar biasa nih, ini agendanya sore-sore gitu. Masih pada semangat untuk berdiskusi ya, luar biasa. Ini saya perlu perkenalan lagi kah? Nggak apa-apa ya, saya perkenalan lagi aja. Saya Lisda Hilya ini, teman-teman di sini bisa panggil saya Lisda aja. Saya kebetulan juga alumni Tekpen UPI tahun angkatan 2012 gitu. Mungkin di antara teman-teman di sini nih angkatan berapa ya? Kemarin sih saya dapat info katanya dari angkatan 2014 sampai angkatan 2020 ya. Fajri, benar apa enggak nih? Betul, Teh. Di sini ada yang sudah hadir, bisa dilihat ada nama-nama depannya itu pakai angkatan Teh. 2018, 2020. Oh iya. 2019. Oke. Wah, sepertinya Teh Lisdanya ada kendala jaringan ya, teman-teman. Boleh ditunggu sebentar ya. Ya, Assalamualaikum. Teman-teman, maaf ya tadi entah kenapa tiba-tiba terlempar. Ya. Jadi saya perkenalan diri lagi, saya Lisda ya. Saya alumni Tekpen UPI angkatan 2012 gitu. Mungkin kalau di sini saya lihat teman-teman dari angkatan 2018 nih sampai angkatan 2020 ya yang ada di
list partisipannya. Mungkin banyak, bahkan mungkin semuanya tidak kenal saya gitu ya, karena kebetulan saya sudah lama sekali teman-teman tidak ikut dalam acara-acara himpunan gitu. Terakhir saya ikut acara himpunan itu mungkin sekitar tahun 2016 kali ya, ketika saya masih menjadi mahasiswa di kampus UPI tentunya gitu. Karena setelah lulus itu saya kebetulan merantau lagi ke Jakarta gitu ya sampai saat ini. Jadi untuk kegiatan-kegiatan himpunan saya belum nemu waktu yang pas gitu ya untuk ikut gitu. Jadi ini saya langsung aja ya. Oh ya, sebelum mulai saya jujur teman-teman, saya senang sekali gitu ya berkesempatan untuk ini sesinya sesi sharing gitu ya bersama teman-teman Tekpen angkatan tadi dari 2018 sampai 2020. Saya juga sebetulnya mau mengakui sesuatu, teman-teman. Kemarin saya sempat mengakui sesuatu sama Rizal ya, kalau nggak salah ya, kepala bidangnya ya, kalau nggak salah ya. Sekarang bidang apa divisi sih? Saya udah nggak update tuh. Bidang BP2 ya, kalau nggak salah gitu. Saya juga udah bilang ke Rizal untuk menyampaikan materi tentang kurikulum ini. Sebetulnya saya udah lama gitu kan tidak berkecimpung di dunia kurikulum, di bidang kurikulum gitu. Walaupun sebetulnya secara tidak langsung bidang pekerjaan saya sekarang juga ada korelasinya dengan kurikulum di bagian pengembang media pembelajaran. Tapi semoga suara motor yang tadi tidak mengganggu ya teman-teman. Mohon maaf. Iya, tapi untuk kajian untuk kajian kurikulum yang secara holistik, secara generalnya saya juga kemarin harus buka-buka catatan lagi gitu ya, harus belajar lagi. Dan terakhir kali saya mengembangkan kurikulum itu di tahun 2017 gitu. Itu pun kurikulumnya kurikulum diklat gitu. Yang walaupun sebetulnya dari untuk mengembangkan kurikulum itu sendiri kurang lebih sama dengan kurikulum pendidikan nasional gitu, tapi sedikitnya pasti ada perbedaan gitu. Tapi semoga teman-teman mudah-mudahan sedikitnya ada manfaat yang bisa teman-teman ambil ya dari sesi sharing kita hari ini. Saya juga sebetulnya lebih suka kalau judulnya itu adalah diskusi gitu, diskusi tentang kurikulum. Karena kan tentunya teman-teman juga sebagai mahasiswa ya, merasakan implementasi atau implikasi dari kurikulum itu sendiri gitu ya. Dan mengingat di sini juga ada dari alumni lagi nggak nih? Kayaknya ada Pak Atep nih saya lihat. Pak Atep masih ingat saya nggak ya? Ada Pak Atep, ada dosen yang lebih senior gitu. Jadi nanti sesinya mungkin bisa jadi sesi diskusi gitu karena saya juga pengen sama-sama belajar juga di sini gitu ya. Oke teman-teman, sebelum mulai saya izin share screen dulu ya. Udah bisa Fajri? Untuk saya share screen bisa ya? Bentar. Iya, memang enggak. Udah bisa. Ini untuk suara saya terdengar jelaskah? Jelas sekali, Teh. Oke, nanti kalau ada kendala-kendala suara gitu ya, atau slide yang saya share tidak tertampilkan dengan baik, silakan diinformasikan aja. Sebentar. Oke, apakah sudah terlihat teman-teman slide presentasi saya? Sudah terlihat ya. Oke, udah terlihat ya. Oke teman-teman, berbicara tentang kurikulum adaptif. Oke, berbicara tentang kurikulum adaptif, teman-teman, yang pertama kali terlintas di pikiran saya gitu ya, ketika mendengar istilah kurikulum adaptif itu adalah kurikulum itu sendiri gitu, di mana memang sifat dari kurikulum itu memang adaptable gitu ya, mudah diaplikasikan, mudah direvisi gitu ya, diadaptasi, disesuaikan dengan kebutuhan, karakteristik, kemampuan gitu ya, minat, bakat dan potensi dari peserta didik itu sendiri. Ini kenapa ya? Sebentar. Oke, maaf. Share screen-nya tertutup ya? Iya. Sebentar ya. Ini mohon maaf ya kalau banyak kendala teknis karena tadi saya nge-zoom juga tuh siang terus emang banyak kendala teman-teman, saya kurang tahu juga kenapa nih. Tuh ya, ini udah terlihat lagi ya? Oke.
Nah, jadi kalau kita mendengar, kalau saya pribadi mendengar istilah kurikulum adaptif itu sebetulnya ya kurikulum itu sendiri gitu, karena kurikulum itu sifatnya memang dia dinamis gitu ya, tidak kaku gitu. Jadi sebetulnya kurikulum adaptif ini menurut saya hanya sekedar istilah yang menggambarkan kurikulum gitu ya. Nah, sebelum mulai saya mau sedikit menganalisa gitu ya, menganalisa sedikit alasan kenapa pada akhirnya teman-teman memilih topik kurikulum adaptif. Karena katanya setahu saya ya, kemarin saya mendapatkan info kalau topik ini dipilih berdasarkan hasil vote ya, kalau nggak salah ya. Betul tidak, Fajri? Kalau nggak salah berdasarkan hasil vote ya, berdasarkan hasil analisis kebutuhan, dan pada akhirnya dipilihlah kurikulum adaptif gitu. Nah, saya mau sedikit menebak, nggak menebak juga sih, maksudnya menganalisa ya. Mungkin salah satu alasan kenapa pada akhirnya topik kurikulum adaptif ini yang teman-teman pilih sebagai topik untuk didiskusikan, itu karena teman-teman melihat kondisi pandemi saat ini, gitu. Di mana pandemi COVID-19 yang sampai saat ini masih berlangsung nih di seluruh dunia gitu ya, khususnya di negara kita, itu berhasil merubah keseluruhan sektor kehidupan manusia gitu. Tentunya yang paling kita rasakan itu adalah sektor pendidikannya. Di mana sektor pendidikan kita Buat teman-teman, Kang Tete ditunggu dulu ya sebentar. Telisdanya sepertinya ada masalah dengan jaringannya. Mohon ditunggu. ya teman-teman, maaf ya, kelempar lagi. Ini saya sudah ganti device, mudah-mudahan lebih aman. Oke, saya share screen lagi ya. Share screen-nya masih disable, teman-teman. Safira, siapa? Fazri? Oh iya, Teh, tunggu sebentar ya, Teh. Oke. Sudah bisa, Teh, sekarang. Oke, sip.
Sudah terlihat? Sudah, keluar lagi. Oke, maaf. Sudah ya, terlihat ya slide-nya? Ya, jadi tadi ya saya coba untuk sedikit menganalisa bahwa salah satu alasan kenapa teman-teman memilih topik kurikulum adaptif ini sebagai topik untuk didiskusikan itu mungkin karena teman-teman melihat kondisi saat ini, ya, kondisi di mana pandemi COVID ini berhasil merubah paradigma pendidikan kita pada khususnya, gitu ya, dari yang awalnya pembelajaran itu dilaksanakan sebagian besar secara tatap muka, gitu kan, di sekolah ataupun di kampus, gitu ya. Sedangkan ketika pandemi COVID ini melanda, gitu ya, pembelajarannya tuh udah betul-betul berubah 180 derajat metodenya. Dari yang awalnya ada lah sedikitnya minimal kalaupun menggunakan metode blended learning, ada sekian persennya menggunakan metode pembelajaran tatap muka gitu. Tapi ketika pandemi itu 100% betul-betul kita harus melaksanakan pembelajaran secara jarak jauh ya teman-teman. Jadi memang pandemi COVID ini berhasil merubah paradigma belajar mengajar kita dengan sebegitu drastisnya gitu ya. Nah, makanya ini sebetulnya menjadi tantangan dan peluang gitu ya sebagai pendidik khususnya. Di sini ada yang sudah bekerja atau mengajar gitu? Ada yang sambil ngajar apa enggak? Itu makanya kalau kita sebagai pendidik ini sebetulnya tantangan kita untuk memodifikasi pembelajaran bagaimana agar pembelajaran di masa PJJ ini juga tetap terasa menyenangkan gitu ya, tidak monoton dan bisa optimal gitu. Nah, sekarang dengan kondisi paradigma belajar mengajar yang berubah drastis gitu ya, bagaimana dengan kurikulum sekolahnya gitu kan? Kurikulum sekolahnya juga jelas tidak bisa kita menggunakan kurikulum seperti sebelum pandemi gitu. Maksudnya kita perlu untuk mengadaptasi kurikulum nasional karena tidak bisa kita menggunakan beban gitu ya, beban kegiatan, beban tugas gitu yang terdapat dalam kurikulum nasional sebelum pandemi gitu untuk diterapkan di pembelajaran jarak jauh pasca pandemi atau ketika pandemi gitu. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam gitu ya, lebih jauh tentang kurikulum adaptif, saya mau menyampaikan gitu ya, ini ada satu definisi kurikulum dari yang saya kutip dari Undang-Undang Sisdiknas 2003 bab 1 pasal 1 gitu. Yang mengartikan bahwa kurikulum itu adalah seperangkat rencana dan pengaturan ya mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Ini ada beberapa kata yang saya highlight, teman-teman, ada rencana, pedoman, dan pencapaian tujuan pendidikan tertentu. Jadi singkatnya, kurikulum ini adalah pedoman yang akan kita gunakan, teman-teman ya, untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran gitu. Yang memang seyogianya sebagai pendoman untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran, kurikulum ini nggak bisa sifatnya statis, nggak bisa kaku yang tadi saya bilang di awal gitu. Jadi memang harus dinamis gitu, harus disesuaikan dengan kondisi lingkungannya, kondisi peserta didiknya gitu ya, karakteristik peserta didiknya, disesuaikan pokoknya dengan kondisi, situasi, dan juga kebutuhan dari masyarakat, peserta didik, dan juga lingkungannya, gitu kan? Nah, kurikulum yang dalam kondisi khusus itu jelas perlu kita modifikasi ya teman-teman gitu. Perlu kita modifikasi, perlu kita adaptasi. Nah, istilah kurikulum yang dimodifikasi dan kita adaptasi itu yang disesuaikan dengan situasi kondisi kebutuhan di lapangan itulah yang kita sebut sebagai kurikulum adaptif gitu ya. Istilah kurikulum adaptif itu adalah kurikulum yang memang dimodifikasi dan diadaptasi dari kurikulum nasional yang memang berlaku gitu. Nah, ini ada pengertian kurikulum yang saya kutip dari Lee dan kawan-kawan gitu ya di tahun 2006. Curriculum adaptations refer to efforts to modify in the way in which content is presented or content in which the learner engages with the response to in the curriculum. Jadi kurikulum yang diadaptasi itu adaptasi kurikulum itu mengacu pada upaya untuk memodifikasi konten gitu ya yang akan disajikan kepada peserta didik. Kurang lebih seperti itu. Gitu menurut Lee.
Nah, kemudian menurut Laila, ini yang saya kutip dalam Thorik dan Wedi, kurikulum adaptif itu merupakan kurikulum nasional, teman-teman, yang diadaptasi melalui penyesuaian unsur-unsur kebutuhan atau kondisi, kemampuan, dan keterbatasan peserta didik. Ini yang juga sering salah kaprah, gitu. Saya sering menemukan miskonsep terkait kurikulum adaptif ini, yang katanya kurikulum adaptif ini merupakan pengganti dari kurikulum nasional. Karena sebetulnya bukan ya teman-teman, kurikulum adaptif ini merupakan adaptasi dari kurikulum nasional. Itu jadi sebetulnya kurikulum adaptif ini adalah kurikulum nasional yang berlaku, tapi diadaptasi gitu kan, dimodifikasi, disesuaikan dengan memang kebutuhan dan juga kondisi peserta didiknya gitu. Nah, dalam mengadaptasi kurikulum, teman-teman, ini ada 5 cara yang bisa kita lakukan, gitu ya. Ini menurut Melinda di tahun 2013. Nanti referensinya saya simpan di slide terakhir. Yang pertama ada eksalasi, teman-teman. Eksalasi itu adalah percepatan program. Jadi untuk peserta didik yang memiliki kemampuan di atas rata-rata, misalnya yang dia bisa melakukan proses pembelajaran lebih cepat daripada teman-teman yang lain, itu bisa kita modifikasi kurikulumnya dengan mempercepat program mereka. Gitu. Jadi mereka, makanya kalau di tingkat sekolah itu kita familiar mungkin ya dengan istilah kelas akselerasi. Kelas di mana untuk percepatan program-program gitu ya, kelas di mana isinya adalah siswa dengan percepatan program itu. Gitu. Nah, kalau untuk di perguruan tinggi juga cara adaptasi kurikulum eksalasi ini juga digunakan gitu. Itu biasanya saya nggak tahu kalau di Tekpen masih berlaku apa enggak. Jadi sistemnya biasanya mahasiswa itu bisa mengontrak lebih banyak mata kuliah gitu ya daripada mahasiswa yang lain ketika dia misalnya melampaui IPK tertentu gitu. Misalnya di atas IPK 3,5 dia bisa ngontrak sekian banyak mata kuliah gitu, kurang dari sana tidak boleh atau gimana lah sistemnya gitu. Pokoknya intinya kalau eksalasi itu program mempercepat program pendidikannya gitu kan. Terus yang kedua itu duplikasi. Duplikasi ini menduplikat bagian-bagian dari komponen kurikulum, entah itu tujuan ya teman-teman, kemudian isi ya materinya, kemudian juga metode caranya atau teknik evaluasinya itu diduplikasi tanpa merubah konten apapun gitu. Jadi kalau misalnya kita duplikasinya tujuannya plug kita duplikasi tanpa diubah, tanpa di otak-atik lagi gitu. Kemudian kalau modifikasi itu tentunya merubah sebagian gitu ya, atau menambahkan sebagian dari komponen-komponen kurikulum tadi ya, tujuan, isi atau materinya gitu kan, dan juga komponen lainnya. Kemudian substitusi. Kalau substitusi itu biasanya digunakan sistemnya sebenarnya cara adaptasi substitusi ini dia mengganti komponen kurikulum. Jadi misalnya komponen kurikulum tujuan gitu ya, dia ganti dan dia sesuaikan gitu ya, dengan kurikulum atau dengan tujuan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya gitu. Tapi yang misalnya kalau substitusi itu kita mau menggunakan tujuan pembelajaran dari kurikulum nasional gitu. Terus kita mau gunakan di kurikulum untuk anak berkebutuhan khusus gitu kan. Itu kita perlu substitusi gitu kan, kita perlu menghilangkan beberapa hal gitu atau mengganti dengan yang lebih sesuai dengan anak yang berkebutuhan khusus. Terus kalau omisi itu betul-betul menghilangkan. Kalau substitusi kan tadi dia mengganti ya gitu dengan kurikulum yang setara dengan yang setara gitu, tujuan yang setara, kemudian materinya yang setara. Kalau omisi itu betul-betul menghilangkan beberapa bagian dari komponen kurikulum gitu, tujuannya atau isinya gitu. Lagi-lagi tetap disesuaikan dengan yang namanya kondisi peserta didiknya gitu ya. Kemudian nah ini istilah kurikulum adaptif atau adaptasi kurikulum ini teman-teman tidak baru populer saat ini ya. Sebetulnya ini sudah populer digunakan oleh sekolah-sekolah inklusi, di mana sekolah inklusi itu kan sekolah yang memang menerima semua siswa dengan latar belakang apapun ya, termasuk siswa-siswa yang berkebutuhan khusus juga diberikan kesempatan belajar yang sama di sekolah tersebut gitu, di sekolah inklusi. Makanya mereka perlu untuk mengadaptasi kurikulum, karena kurikulum untuk
katakanlah untuk peserta didik dengan kondisi normal itu tidak boleh disamakan dengan kurikulum untuk anak berkebutuhan khusus gitu ya. Nah, untuk kurikulum adaptif pandemi COVID-19 ini juga sudah disediakan sebetulnya alternatif oleh Kemendikbud gitu, dan juga kita bisa untuk mengadaptasi sendiri gitu ya secara mandiri. Nanti saya tunjukkan slide-nya. Nah, kurikulum adaptif ini juga pernah digunakan gitu ya. Pertama kali sebetulnya digunakan oleh pendidikan profesi kesehatan gitu ya, oleh mahasiswa kedokteran waktu di tahun 1970-an sebagai gerakan menuju pendekatan student center gitu. Nah, kurikulum juga mengakui kalau siswa itu bukanlah kelompok yang homogen, tapi memang berbeda dalam gaya belajar, minat, potensi, dan kemampuannya. Jadi perlu adaptasi kurikulum untuk memfasilitasi perbedaan-perbedaan dan variasi-variasi dalam gaya belajar, minat, potensi, dan kemampuan-kemampuan tersebut. Itu ya, teman-teman. Nah, ini kurikulum adaptif di masa pandemi COVID-19 ini, teman-teman, ini juga merupakan modifikasi dari kurikulum nasional yang yang dikembangkan berdasarkan komponen kurikulum. Jadi dalam mengadaptasi, dalam memodifikasi kurikulum, kita tidak boleh melepaskan komponen-komponen kurikulumnya gitu ya. Jadi harus memang berdasarkan komponen kurikulum. Tujuannya, isi, proses, evaluasinya gitu. Nah, ini saya kutip dari kompas.com, Mendikbud kita, Nadiem Makarim, menyampaikan kalau sekolah itu punya 3 opsi gitu ya yang bisa dipilih untuk diterapkan di dalam kondisi darurat atau kondisi khusus. Yang pertama itu kita tetap bisa mengacu pada kurikulum nasional, teman-teman, sebetulnya. Jadi sekolah itu punya opsi untuk tetap menggunakan kurikulum nasional tanpa merubah apapun gitu. Tapi akan dirasa kurang optimal sepertinya ya, karena dengan kondisi yang tadi ya, pembelajarannya 100% jarak jauh, itu dengan beban-beban mata pelajaran, beban-beban kompetensi yang sekian banyak, itu kurang optimal diterapkan sepertinya gitu. Nah, pada akhirnya kurikulum darurat itu dicetuskan gitu ya sama Mendikbud gitu. Jadi Mendikbud ini mengeluarkan kurikulum darurat sebagai adaptasi dari kurikulum nasional yang caranya tadi dengan memodifikasi beberapa tujuan. Jadi tujuannya lebih disederhanakan gitu, menyederhanakan kalau tidak salah 40% dari kurikulum nasional kalau kurikulum darurat ini. Yang ketiga itu melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri. Kita sebagai lembaga pendidikan juga sebetulnya bisa untuk menyederhanakan kurikulum secara mandiri. Yang penting tidak menghilangkan beberapa aspek-aspek esensial ya, kayak materi-materi esensial dan materi-materi yang berkorelasi dengan materi yang lainnya itu jangan dihilangkan gitu. Nah, kemudian ini ada prinsip umum pengembangan kurikulum. Nah, ini sebetulnya jadi dasar dari dari konsep kurikulum adaptif gitu. Sebetulnya dalam pengembangan kurikulum, teman-teman, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ya selain prinsip gitu. Jadi ada yang namanya landasan pengembangan kurikulum ya. Kalau teman-teman di sini mungkin udah belajar pengembangan kurikulum apa belum ya? Di sana biasanya ada kita dikasih tahu ada beberapa landasan untuk mengembangkan kurikulum. Jadi kurikulum itu harus berlandaskan filosofis yang pertama, gitu ya. Yang kedua itu psikologis, yang ketiga harus berlandaskan pada sosial budaya kalau tidak salah. Yang keempat itu yuridis, harus berdasarkan hukum yang berlaku. Gitu, harus ada hukum yang berlandaskan hukum gitu. Nah, kemudian ada prinsip ya, selain tadi landasan ada prinsip. Dan ada juga selain pendekatan gitu ya. Nah, untuk prinsip sendiri itu teman-teman dibagi 2 menurut Sukma Dinata. Jadi ada prinsip umum dan prinsip khusus gitu. Di prinsip umum sendiri teman-teman itu ada 5 hal yang perlu kita perhatikan. Ada relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, praktis atau efisien, dan juga efektif gitu ya. Kalau relevan jelas artinya adalah sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kondisi dan juga perkembangan impact gitu ya, perkembangan masyarakatnya gitu. Jadi harus sesuai dengan kondisi yang berlaku saat itu. Kemudian fleksibilitas. Nah, ini prinsip yang sebagai prinsip kunci untuk
konsep kurikulum adaptif gitu ya. Karena memang kurikulum itu memang prinsip dasarnya adalah fleksibilitas. Jadi memang harus bisa disesuaikan dengan kondisi kondisi siswa dan kondisi masyarakatnya. Kemudian kontinuitas. Kontinuitas di sini teman-teman berhubungan. Jadi antara mata pelajaran yang satu dengan mata pelajaran yang lain itu harus berhubungan gitu. Pun antar jenjang pendidikan juga harus berhubungan. Misalnya materi yang diajarkan di SD itu harus ada korelasinya dengan materi yang akan diajarkan di SMP. Itu di SMP juga harus ada korelasinya dengan yang SMA juga harus sesuai dengan yang akan dipelajari di perguruan tinggi gitu ya. Pun di perguruan tinggi juga harus ada kaitannya dengan dunia kerja nantinya gitu. Kemudian yang keempat itu prinsip praktis gitu. Kalau praktis itu kan mudah diaplikasikan ya, mudah diaplikasikan. Kalau efisien itu adalah tepat guna gitu. Tepat guna kita dilihat dulu ketersediaan sumber daya manusianya gitu kan, fasilitasnya gitu, efisiensi atau tepat dalam biayanya juga harus efisien gitu kan, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir itu ada efektivitas. Efektivitas ini teman-teman dalam suatu kurikulum itu harus memuat tujuan-tujuan pendidikan, tujuan-tujuan kurikulum yang yang akan nantinya dicapai oleh siswa gitu, oleh peserta didik gitu. Itu untuk prinsip umum pengembangan kurikulum. Selain prinsip umum, teman-teman, ini ada prinsip khusus ya dari pengembangan kurikulum itu sendiri yang tentunya berkaitan dengan pengembangan komponen-komponen kurikulum. Prinsip khusus ini bisa kita gunakan untuk mengembangkan kurikulum adaptif di sekolah ya, berkaitan dengan tujuan pendidikannya gitu ya, kemudian juga isi dan konten pendidikan, proses pembelajaran, media dan alat bantu pembelajarannya juga harus disesuaikan, dan juga teknik evaluasinya gitu. Jangan sampai teknik evaluasi di masa pandemi ini disamakan dengan teknik atau cara evaluasi kita ketika pembelajaran normal sebelum pandemi gitu. Jadi perlu disederhanakan lah, disesuaikan lah, pokoknya diadaptasi supaya kurikulum yang dikembangkan juga tepat guna dan bisa diterapkan pada kondisi-kondisi tertentu gitu. Oke, mungkin itu aja ya. Saya tidak terlalu banyak menyampaikan materi. Sepertinya sudah cukup. Selanjutnya apa nih? Tanya jawab ya, Mas Ria? Iya, betul, Teh. Saya unstable, teman-teman. Saya izin off cam ya kalau gitu ya. Iya, Teh, mangga. Untuk off cam. Nah, buat teman-teman, tadi kan udah disampaikan ilmunya nih, menarik banget ya tentang kurikulum adaptif. Buat teman-teman yang masih punya keresahan atau yang ngeganjel nih tentang kurikulum adaptif ini, boleh langsung drop untuk kita jadikan bahan diskusi di kolom chat, atau bisa langsung on mic aja buat teman-teman yang mau ya, untuk diskusi bareng. Karena ini ya, informasi penting banget tentang kurikulum adaptif di masa pandemi. Jadi boleh teman-teman yang masih punya kebingungan atau malah pengen sharing tentang kurikulum adaptif, boleh langsung drop di kolom chat atau on mic ya. Iya betul. Barangkali siapa dari teman-teman ini ada yang mau sharing tentang kurikulum adaptif gitu kan? Itu dipersilahkan. Atau pengalamannya ketika ketika terjadi perubahan paradigma pendidikan gitu kan, sebelum dan setelah pandemi itu bagaimana? Gitu. Atau teman-teman sendiri nih sebagai mahasiswa, apa yang dirasakan ketika pandemi melanda gitu? Ada kerepotan nggak sih awal-awal? Kayak yang biasanya, tapi saya yakin sih kayaknya kalau teknologi pendidikan itu sudah tidak akan begitu kewalahan gitu ya, karena yang namanya blended learning itu pasti sudah diterapkan kan ya. Jadi ya cuma menambah porsi pembelajaran jarak jauhnya aja gitu, jadi 100%. Yang tadinya mungkin hanya sekian persen atau sebagian ya gitu. Ya, silakan buat teman-teman yang mau sharing atau diskusi. Dan juga jangan lupa ya buat akan kita dan teman-teman untuk mengisi presensi yang sudah di drop di kolom chat. Ada presensinya ya? Iya. Oke. Atau ada yang mau sharing? Di sini ada yang ngajar juga nggak? Nggak ada ya?
Atau apa nih? Ada yang mau ditanyakan mungkin tentang kurikulum adaptif sendiri atau tentang kurikulum itu sendiri? Kalau saya bisa jawab, insya Allah saya jawab. Tadi penyampaian saya cukup jelas nggak? Atau kecepatan? Tadi kayaknya kecepatan ya? Saya kalau ngomong tuh kadang suka ngebut sih. Maaf ya. Atau mungkin ada yang penasaran dengan kurikulum adaptif di masa pandemi yang apa namanya, yang dicetuskan oleh ini ya, oleh Kemendikbud kita. Wah, Teh, ini sepertinya para peserta lagi merangkai kata-kata ya, saking ini. Jadi kita harus menunggu. Oh, sudah ada yang Bisa bertanya. jadi. Boleh? Mariska. Ini angkatan berapa nih, Mariska? Seangkatan nih kita nih. Boleh, Mariska? Saya izin mau nanya dong. Silahkan, Mar. Mar, jangan susah-susah ya, Mariska. Ini saya izin dulu sama ibu moderatornya dulu dong. Kan yang punya... Oh, iya. Ya. MC. Sama MC-nya saya mau izin bertanya nih sama materi ini. Iya, mangga Kang, dipersilakan. Oh iya, terima kasih udah dipersilakan. Ini kita biar buka obrolan aja ya. Jadi mungkin karena sekarang pembahasan tentang kurikulum ya, terutama tadi yang dibahas tentang kurikulum adaptif, mungkin nih buat rekan-rekan teman-teman mahasiswa, kira-kira ini buat insight mereka juga. Kira-kira nih apa nih yang harus kita pelajari nih dari kurikulum adaptif ini ketika nanti kita sebagai lulusan seorang teknologi pendidikan itu terjun di dalam dunia pendidikan. Contohnya misalnya ada yang mengajar di sini, misalnya ada alumninya yang sudah mengajar, atau ada teman-teman mahasiswanya yang mungkin sekarang sedang PPL gitu. Nah, ini kira-kira apa sih yang bisa kita lakuin terhadap situasi sekarang ini gitu, menanggapi dari kurikulum adaptif tadi. Itu sih. Apa nih kira-kira? Oke. Gimana nih, saya langsung jawab aja apa bagaimana, teman-teman? Boleh Teh langsung dijawab aja, biar mengalir diskusinya. Ya, ini pertanyaan yang menarik dan memang cukup sering ditanyakan sebetulnya teman-teman oleh oleh teman-teman yang lain lah gitu. Mungkin angkatan yang sering nanya ke saya itu angkatan 2014, 2013 gitu. Tentang apa sih sebetulnya yang perlu dipersiapkan gitu ya, untuk mungkin mempersiapkan diri dalam menghadapi dunia kerja gitu ya, Mariska ya, dunia setelah ini gitu, atau dunia kerja gitu. Nah, sebetulnya teman-teman, saya juga ada sedikit, bukan sedikit ya, saya juga bersyukur sebetulnya lulus dari Prodi Teknologi Pendidikan, karena sebetulnya setelah lulus itu substansi pekerjaan kita itu luas gitu. Kalau misalnya khususnya di bidang pendidikan ya, kalau kita berbicara pendidikan sebagai suatu sistem, teman-teman, kita kan pasti akan ada yang namanya komponen input, komponen proses, dan komponen output gitu. Di komponen input sendiri, teman-teman, kurikulum itu salah satu yang menjadi kurikulum itu salah satu yang menjadi hal yang penting gitu ya. Selain kurikulum juga ada sumber daya manusianya, gurunya atau siswanya, itu masuknya di input gitu kan. Dan juga ada yang Sebentar ya, Akang Teteh dan teman-teman. Sepertinya terlempar lagi Telisdanya. Kita tunggu dulu saja ya.
Sambil menunggu Telisda masuk nih, Akang Tete dan teman-teman lagi yang mau bertanya boleh langsung ditulis dulu aja di kolom chat supaya nanti kita bisa jadiin bahan diskusi setelah ini. Jangan lupa, atau mau langsung on mic nanti setelah pertanyaan dari Kang Mariska dijawab, boleh. Dan juga saya mengingatkan kembali ya untuk teman-teman yang belum mengisi presensi, tolong segera diisi presensinya. Jangan sampai lupa. Terima kasih. Ya. Teman-teman maaf ya, kelempar lagi dan lagi. Aduh, saya apa perlu diupdate ya kayaknya Zoom-nya ya? Oke, nanti saya coba deh update. Oke, tadi itu ya, kita kalau berbicara tentang, saya izin off cam ya, biar koneksinya lebih stabil mungkin, karena tadi saya on cam. Gitu. Jadi kalau kita berbicara tentang pendidikan secara sistem itu kan ada input tadi, proses, dan ada output. Nah, dalam input sendiri sebetulnya kita bisa berperan gitu, karena kan dalam input itu kan ada yang namanya kurikulum, yang tadi saya bilang kurikulum, kemudian sumber dayanya ya, sumber daya pengajar gitu ya, peserta didiknya, dan juga sarana prasarananya. Nah, kita sebagai lulusan teknologi pendidikan bisa tuh untuk berperan dalam kurikulumnya gitu. Kita bisa jadi pengembang kurikulumnya gitu kan. Kemudian juga di sarana prasarana juga kita bisa di sana gitu. Kemudian karena kan kita sebetulnya di teknologi pendidikan kan belajar tentang pengembangan kurikulum, itu udah detail banget tuh teori-teorinya tuh semasa kuliah. Bentar. Semasa kuliah tuh teorinya lengkap banget tuh untuk mengembangkan teori pembelajaran. Tadi yang saya sampaikan itu hanya sedikit tentang prinsipnya. Ada juga landasannya yang tadi saya sempat singgung ya, ada landasan dan juga ada pendekatan. Itu adalah modal awal teman-teman bisa mengembangkan kurikulum nantinya. Dan modal awal tentang landasan, modal awal tentang pengetahuan teman-teman gitu ya, dalam mengembangkan kurikulum itu juga tidak hanya berlaku untuk kurikulum nasional gitu. Teman-teman juga nantinya bisa untuk mengembangkan kurikulum untuk lembaga teman-teman sendiri. Entah itu teman-teman punya sekolah gitu ya, atau teman-teman punya pelatihan gitu. Itu akan lebih mudah kalau teman-teman sudah belajar konsepnya, karena di teknologi pendidikan memang dipelajari konsep-konsep untuk pengembangan kurikulum gitu. Kemudian itu dari komponen input ya tadi. Kemudian diproses itu teman-teman dalam sistem pendidikan itu ada beberapa hal juga. Yang pertama itu ada metode ya teman-teman. Dari metode pembelajaran juga kita sudah belajar banyak sekali, pasti teman-teman, metode-metode pembelajaran, strategi pembelajaran. Kita juga bisa tuh berperan untuk mengembangkan strategi pembelajaran. Karena ketika teman-teman terjun di dunia pendidikan ya, atau saya di sekolah gitu kan, itu sangat perlu guru-guru referensi tentang strategi pembelajaran yang tepat, metode pembelajaran yang tepat gitu ya. Dan juga dalam input itu ada juga kita mengembangkan media pembelajaran gitu. Media pembelajaran juga kita bisa untuk mengembangkan media pembelajaran gitu kan. Kemudian juga di proses tuh ada apa lagi ya? Saya lupa. Media, metode, materinya gitu ya, bahan-bahan ajarnya kita bisa juga. Terus untuk teknik evaluasinya juga itu masuknya ke dalam proses ya, ke dalam proses dari sistem pendidikan. Dan juga tentunya untuk evaluasi proses belajar mengajar juga bisa ya, kita bisa observe, kita bisa jadi evaluator gitu ya untuk proses pembelajarannya gitu. Kita bisa mengembangkan tes juga gitu kan. Dan selanjutnya untuk komponen yang terakhir dari sistem pendidikan itu output. Kalau output itu sudah berbicara tentang kompetensi lulusannya gitu. Jadi kita bisa tuh nanti setelah lulus kita optimalkan skill kita di beberapa hal itu. Kalau misalnya kita mau terjun kalau misalnya kita mau mengabdi di dunia pendidikan, kita bisa tuh untuk perbanyak skill mengembangkan kurikulum gitu ya, atau teori-teori dulu lah sementara kalau fresh graduate gitu. Terus yaitu metode dan media pembelajaran, strategi pembelajaran, teknik evaluasi dan sebagainya lah. Pokoknya saya juga baru menyadari ketika saya bekerja betul-betul linear dengan teknologi pendidikan gitu ya, bahwa teori-teori yang saya pelajari semasa kuliah itu ternyata ada manfaatnya, banyak banget manfaatnya gitu. Dan saya juga setelah kerja saya buka-buka lagi tuh teori-teori pembelajaran dan teori-teori belajar gitu kan semasa kuliah dulu gitu. Gitu sih mungkin Mariska dan teman-teman, mungkin mudah-mudahan bermanfaat. Dan mudah-mudahan menjawab Mariska. Iya. Oh, iya, sangat menjawab sekali tadi, benar.
Saya setuju tuh kalau tadi bahasannya di awal, yang pertama kalau lulusan teknologi pendidikan tuh kita luas ya ranahnya. Iya, betul, Kita betul. nggak khusus dalam substansi gitu. Saya aja bolak-balik pindah ranah, maksudnya pindah tempat bernaung gitu, tapi masih dalam ruang lingkup teknologi pendidikan pun nggak habis-habis gitu ya. Iya, Terus betul. juga tadi kalau kita bahas tadi berarti kan intinya tuh input proses output ya. Nah itu teori sistem yang paling mudah kan di situ IPO ya, input proses output. Kan, apa namanya landasan mungkin kita gitu ya. Kalau mau belajar utamanya dari teori sistem. Nah nyinggung soal teori sistem nih, ini saya ngelihat ada di daftar peserta nih ada Kang Atep Iman nih. Dulu tuh kalau 2012 tuh kalau nggak salah sempat diasdosin sama Kang Atep kalau nggak salah untuk teori sistemnya kalau nggak salah ya. Saya lupa, Mar. Oh iya, ini ada. Oh iya, mungkin kita sambil diskusi aja sama semua peserta yang ada di sini juga, karena saya juga datang ke sini kan memang cari insight baru gitu ya tentang perkembangan sekarang seperti apa gitu ya. Nah gitu. Terima kasih buat pemateri. Nanti kalau misalnya nggak ada pertanyaan lagi, saya ramaikan lagi nanti nanya. Sekarang saya kembalikan lagi kepada pemateri MC. Boleh Kang, tadi dilanjut diskusinya kalau masih seru, karena sepertinya masih perlu dibahas yang tadi ya. Boleh banget kalau masih mau dilanjutkan diskusi yang tadi. Iya, karena oh ya kan tadi kan saya bilang itu untuk apa sistem pendidikan yang tadi kalau teman-teman mau mau nanti dilanjutkan memang bekerja di ranah atau di dunia pendidikan gitu ya. Pun kalau misalnya teman-teman mau bekerja di luar ranah pendidikan itu teman-teman masih bisa berkontribusi gitu karena kan yang namanya dunia kerja gitu ya itu kan perlu untuk kita kembangkan yang namanya sumber daya manusianya gitu kan sumber daya manusianya kita juga bisa berpartisipasi di sana gitu kita bisa karena kan kayaknya semua instansi gitu ya semua perusahaan itu pasti ada diklatnya ya untuk pengembangan sumber daya manusianya gitu kita juga bisa berpartisipasi di sana kita bisa untuk mengembangkan ya lagi-lagi gitu ya walaupun kita ranahnya udah bukan di dunia pendidikan, tapi tetap di instansi manapun yang namanya kalau ada pendidikan dan pelatihan, kalau ada diklat pasti perlu yang namanya pengembangan kurikulum, desain instruksional itu yang paling sering dipakai ya, Mas Kak. Kalau betul. Desain instruksional gitu kan, kemudian apalagi ya banyak lah, pokoknya itu luas gitu. Dan saya juga baru sadar ketika saya lulus, iya. Gitu. Dulu kita kalau waktu masih mahasiswa main-main aja. Iya, benar. Saya juga baru buka-buka lagi ya buku-buku kuliah dulu ya ketika saya bekerja gitu. Karena mungkin ketika kuliah kan masih fokusnya yang lain kali ya, Mar ya. Masih main-main gitu. Masih pengen ya senang-senang lah sama teman-teman biasanya gitu. Iya, betul. Jadi memang banyak sih pengalaman saya juga kalau di Tekpen, maksudnya kurikulum terutama gitu ya, banyak yang bisa dipelajari harusnya dari dulu gitu ya. Nah baru sadar ketika kalau sekarang tuh saya ketika pas sudah di dunia bekerja gitu, oh ternyata ini yang dulu saya harusnya pelajari dari dulu. Nah sekarang baru saya buka-buka lagi. Gitu. Nah ini sebenarnya ada acara seperti ini nih sebenarnya sangat bermanfaat gitu ya, sharing gitu ya, dapat insight gitu. Ini sekalian buat gambaran juga gitu. Iya. Ya gimana teman-teman? Ada lagi mungkin yang mau bertanya lebih general? Nggak tentang kurikulum aja, tadi juga kan sebetulnya kan ini udah general ya tentang teknologi pendidikan secara nanti di dunia kerja gitu. Silakan aja kalau saya bisa jawab, insya Allah saya jawab. Atau ini kan sesinya sesi diskusi ya. Jadi kalaupun saya tidak bisa jawab, mungkin teman-teman yang lain bisa gitu. Ayo teman-teman, teman-teman. Kalau tidak ada mungkin dari saya sendiri ya Teh. Tadi sempat disebut nih hintnya gitu. Di
jenjang apa ya, ketika sudah bekerja gitu, banyak hal-hal yang kayak disesali mungkin ya, kayak oh ternyata dulu kita belajar ini tapi sekarang kepake banget. Itu mungkin bisa dikasihin dong, itu apa aja sih matkul-matkul yang kayak bakal kepake banget, walaupun semuanya pasti kepake ya, cuman kayak Iya, iya, aduh iya. dulu ada matkul ini sekarang kepake banget, boleh deh ceritain, siapa tahu kita bisa lebih ambis gitu ya di matkul itu. Oke. Iya, iya. Sebetulnya ini tergantung bidang pekerjaan apa, Fazri. Kalau misalnya tadi kamu mau jadi pengembang kurikulum gitu ya, berarti kan yang perlu teori-teori yang perlu kamu kuasai itu adalah teori-teori gimana mengembangkan kurikulum dan mungkin juga gimana mengembangkan modul sebagai bahan ajarnya gitu kan. Terus kalau misalnya kamu mau jadi instructional designer, gitu ya, kamu perlu belajar teori-teori tentang desain instruksional gitu. Terus kalau misalnya mau belajar untuk mengembangkan diklat gitu ya, saya nggak tahu nih kalau di Tekpen sendiri ada nggak mata kuliah teknologi kinerja? Ada nggak sih? Belum ya? Kalau semester Nggak 4, ada. saya semester 4 nih Oh belum ya, dapet ya. Oh, nggak ada tidak ada kita nggak katanya. nyampe situ. Nggak ada ya? Iya. Oh, oke. Iya, kurikulum itu juga teknologi kinerja juga kita bahas tuh lebih detail gitu tentang potensi-potensi lulusan teknologi pendidikan di dunia kerja nanti akan bisa berkontribusi pada apa aja gitu. Itu juga ada di sana. Kalau itu biasanya dibahasnya di ini Lisda, kalau di mata kuliah tuh di Kapita Selekta biasanya, tapi nggak sampai sedetail teknologi kinerja dia. Oh, gitu. Di Kapita Selekta ada nanti di tingkat-tingkat akhir, tingkat 3 atau tingkat 4 gitu, semester 7 mungkin kalau dulu mah gitu. Iya tuh Kapita Selekta mungkin ya yang membahas tentang teknologi kinerja. Jadi kalau teknologi kinerja itu kalau yang saya pelajari dulu dia membahas tentang bagaimana kita mengembangkan diklat teman-teman dari nol, betul-betul dari nol gitu. Yang teman-teman lihat tadi mungkin saya juga sedikit hadir ketika CV saya ditunjukkan gitu ya. Itu ada proyek untuk saya mengembangkan pendidikan dan pelatihan ya diklat gitu. Itu juga berawal dari proyek mata kuliah teknologi kinerja gitu teman-teman. Jadi akhirnya berlanjut dipakai sama universitas gitu kan. Alhamdulillah, makanya ini juga termasuk salah satu yang bisa menguntungkan teman-teman nantinya kalau misalnya diseriusin gitu. Teman-teman belajar tentang gimana sih mengembangkan suatu diklat karena diklat itu kan diperlukan ya, sangat diperlukan untuk mengembangkan sumber daya manusia di satu organisasi atau di satu instansi gitu. Dan kualitas dari instansi pekerjaan itu sendiri kan tentunya sesuai dengan kualitas dari sumber daya manusianya gitu. Jadi ya seperti itulah teknologi kinerja tadi ya, pengembangan kurikulum sebenarnya tergantung teman-teman nanti mau kerja di bidang apa yang tadi saya bilang. Kalau sekarang tuh kayaknya nggak ada konsentrasi guru TIK ya, kayaknya nggak ada deh. Nggak ada. Iya, kalau dulu tuh ada konsentrasi guru TIK dan saya konsentrasinya itu TIK dan saya nggak belajar itu nggak belajar yang Kapita Selekta Iya. Bener ya? Iya, Kapita Itu Selekta. aku mau belajar tuh gitu. Jadi disesuaikan teman-teman karena yaitu pokoknya ancang-ancang teman-teman akan banyak peluang kerja teknologi pendidikan asalkan teman-teman memang ada punya skillnya gitu, menguasai skillnya gitu. Nah itu banyak banget tuh. Pasti kalau misalnya teman-teman lulus lihat deh lowongan untuk instructional designer diklat itu banyak banget tuh. Terus iya banyak banget gitu. Terus untuk pengembang kurikulum juga banyak lah trainer gitu kan untuk teman-teman karena biasanya kita kan belajar tentang strategi pembelajaran, metodologi pembelajaran dan itu yang tadi saya sempat bilang juga itu diperlukan tuh untuk pendidik-pendidik gitu ya di instansi pendidikan maupun di luar instansi pendidikan gitu. Gitu. Tambahin dong tadi yang pertanyaan Fajri, mau saya sedikit jawab. Tadi pertanyaannya tentang mata kuliah ya, apa aja ya. Sebenarnya nih kalau di Tekpen tuh nih Fajri ini mah ini
opini juga, termasuk opini yang saya lihat kalau misalnya ditanya tentang mata kuliah apa sih kira-kira yang nanti bakal rugi kalau misalnya yang nggak dipelajarin dari ketika kuliah tapi nanti di dunia kerja bakal kepake. Sebenarnya benar kata Lisda tadi itu ya, balik lagi nanti kamu akhirnya kerjanya apa gitu. Tapi ingat gitu, kalau di dalam satu perkuliahan itu dari awal sampai habis kamu nanti lulus, itu tuh semua mata kuliah itu tuh saling terintegrasi gitu, saling integrasi dan saling berhubungan gitu. Jadi memang alangkah baiknya, idealnya kan kalau kita belajar tuh secara sungguh-sungguh di semua mata kuliah gitu. Namun ada satu mata kuliah yang saya garis bawahi, memang harus benar-benar pahamin gitu ya. Dasar gitu sih. Sebenarnya bukan masuk ke ranah teknologi pendidikan secara detail, yaitu kalau saya dulu tuh teori sistem gitu. Teori sistem tuh kalau menurut saya itu dasar dari semuanya gitu. Sistem kan. Karena kalau kita misalnya bekerja gitu, mau itu sebagai pengembangan kurikulum nanti, instructional design, pengembang media apapun, pasti kita akan selalu berhubungan dengan satu namanya sistem. Nah, di teori sistem itu kita dibuat terpaksa untuk berdialektika nanti ketika di dunia kerja itu sistem kita nanti seperti apa, dan kalau kita punya landasan dari situ teori sistem, insya Allah buat mengembangkannya apapun nanti itu pun mudah gitu. Tuh sih salah satunya. Yang lainnya penting, sangat penting gitu, tergantung nanti bidang yang dikuasainnya apa. Tapi kalau menurut saya untuk semuanya saat ini wajib tuh salah satunya itu tadi teori sistem. Iya, betul. Iya sih, karena nanti pada akhirnya juga semuanya terintegrasi ya, betul Iya. Mareska. Jadi dalam mempelajari kurikulum juga saya harus buka-buka lagi untuk desain instruksional gitu kan. Terus untuk desain instruksional juga saya harus baca-baca lagi tentang media, metode gitu kan. Media pembelajaran kayak gitu-gitu. Iya, betul. Jadi memang mata kuliah di jurusan kita memang saling terintegrasi ya gitu. Dan harusnya sih memang dipelajari secara sungguh-sungguh semuanya. Iya, betul. Sampai evaluasi juga. Evaluasi kan penting banget gitu ya. Bagi seorang kurikulum development tuh penting banget gitu, evaluasi hasil evaluasi itu. Tuh. Gitu. Iya, betul. Karena evaluasi juga kan ranahnya luas ya, Mariska. Dari mulai kita ngembangin tesnya gitu kan, itu juga evaluasi juga kita balik lagi, kita ngevaluasi sistem dari input, proses, output, itu kita evaluasi, dan itu akan menjadi proses yang berbeda-beda gitu. Jadi betul, teori-teori tentang evaluasi juga perlu dipelajari juga. Semuanya sih kalau berbicara tentang apa aja, kayaknya semuanya. Evaluasi juga dibagi lagi kan, kalau misalnya kita ranahnya misalnya bisa manusianya, sumber daya manusianya kah, atau sistemnya gitu, pendidikannya gitu. Kalau misalnya di sekolah nih, evaluasinya mau evaluasi muridnya atau pembelajarannya selama setahun juga dibagi-bagi lagi, banyak sebenarnya kan itu. Iya, betul. Pusing. Iya, betul. Jadi memang kalau ditanya mata kuliahnya apa aja, diusahakan semuanya. Diusahakan semuanya kita sungguh-sungguh. Bukan hanya ngejar IPK ya. Awalnya kan dulu populernya itu tuh ngapain belajar sungguh-sungguh gitu kan, buat ngejar IPK gitu. Bukan ya, kita belajar sungguh-sungguh memang ternyata ketika kerja itu dipakai gitu, digunakan, akan terpakai gitu. Jadi kalau IPK-nya gede ya itu bonus gitu. Yang penting adalah konsepnya gitu kan. Baik, Teh Akang dan Tete, terima kasih. Ini ada respon dari Kang Raffi dari 2018 nih, katanya udah nggak ada matkul teori sistem, tapi diganti jadi sistem informasi manajemen untuk sekarang itu, Kak. Iya, kurang lebih sama deh kayaknya. Saya pernah tuh lihat silabus dari mata kuliah sistem informasi manajemen, kurang lebih sama isinya dengan teori-teori sistem, karena di sana juga dibahas ya sistem secara menyeluruh gitu ya, bahkan manajemen sistemnya juga dibahas di sana. Jadi ini cuma pergantian judul matkulnya aja gitu. Sebetulnya kayaknya yang dibahas itu sama, teori sistem juga.
Ya, jadi nanti itu kalau ini mata kuliah SIM ini nih pasti di awal mata kuliah itu nanti preambulnya itu pembukaannya itu pasti ngebahas tentang teori sistem dulu sebelum masuk ke manajemen pasti biasanya. Ya, sistem itu apa gitu Ya, kan? sistem itu apa, terus teori-teori tentang ini sebelum masuk ke ini kan soalnya kalau informasi manajemen ini sistemnya kan udah masuk satu ranah kan gitu. Nah, pasti di awal mata kuliah nanti dipelajarin kok. Iya, betul. Wah, terima kasih nih Akang dan Teteh. Jadi terilhami ya untuk ya belajar dengan benar gitu. Bukan cuma IPK yang penting, tapi nanti di kerja tuh kita bakal butuh banget ilmu-ilmu yang ada di Tekpen ini. Nah, buat Akang, Teteh, dan teman-teman lain yang dari tadi nih sepertinya sudah merangkai kata belum selesai ya. Boleh langsung bertanya saja atau tulis di kolom chat. Karena ini mumpung ada Akang Teteh yang baik-baik nih untuk sharing pengalamannya juga, boleh langsung ya. Untuk on mic atau tulis di chat. Iya, silahkan teman-teman. Ini kita sampai jam berapa ya, Fajri? Sampai jam 17.00 Teh. Ya, silakan teman-teman. Ini nggak ada ice breaking gitu ya kalau di sini ya? Biasanya kan kalau di sekolah-sekolah tuh anak-anaknya udah mulai pada diem tuh. Jadi ya anak-anak kita ice breaking. Ya, gimana teman-teman? Enggak, ini ada Kang Atep tuh dari 2006, barangkali mau kasih insight gitu. Soalnya dulu waktu itu saya diajar sama Kang Atep dulu waktu kuliah. Iya benar, saya makanya tadi juga saya bilang ini ada dosen saya nih senior gitu, Pak Atep. Kalau saya bilang Bapak karena dulu dosen saya dia, Pak Atep, beliau. Jadi kita di abs. Nah, iya Pak Atep. Salam. Ya baik ya. Mohon maaf ini baru sempat bergabung tapi tadi sambil mendengarkan lagi di jalan tadi ya. Oh iya. Apa namanya? Saya senang ya ada Lisda ini 2012 dulu ya. Berarti sempat belajar juga ya? Sempat Pak, sempat. Ya. Tapi saya lupa mata kuliah apa ya waktu itu. Saya lupa. Saya keingatnya tadi dengan Mariska itu teori sistem. Saya nggak waktu itu asisten Pak Denny Kurniawan, beliau kan di teori sistem. Kalau Mariska juga kalau tidak salah 2012 ya? Iya, berapa? Iya. Benar-benar. Iya kan? Mariska. Nah, ya itu ya. Dikasih pembelajaran. Jadi menarik ya diskusi hari ini, banyak sekali ini teman-teman mahasiswa yang hadir hari ini dan ada Lisda juga. Saya bangga ya sudah melanjutkan di UNJ Jakarta, berarti banyak ketemu dengan Pak Cecep ya dulu ya. Nah, saya kebetulan nggak ketemu Pak sama Pak Cecep. Gitu. Saya kenal sama Pak Cecep. Wah, itu senior kita semua yang memang, alhamdulillah sampai hari ini saya masih keep kontak dengan beliau dan memang banyak ilmu yang didapatkan juga. Terus kalau maksudnya bidang teknologi pendidikan ada Pak Wes lah. Kalau Pak Wes ya tahu. Ya, itu ya. Oke, berkaitan dengan kurikulum dan teknologi pendidikan apalagi di masa pandemi ini memang ini sangat Tekpen banget gitu yang bisa saya bilang. Di awal pandemi ini di 2020 Maret kita semua memang kan terkejut ya di dunia pendidikan dengan adanya pandemi ini semuanya berubah termasuk di dalam dunia pendidikan. Nah, teknologi pendidikan itu dan kurikulum dan teknologi pendidikan itu masuk di sana gitu. Sampai hari ini pun alhamdulillah saya bisa berkolaborasi dengan berbagai ilmu gitu. Artinya ketika saya sekarang kan mengajar mata kuliah yang memang tentang kependidikan. Penelitian saya bisa bergabung dengan IPA, saya bisa bergabung dengan teknik mesin, saya bisa bergabung dengan teknik elektro, karena
kita tidak perlu khawatir gitu. Tadi saya mendengar selentingan nantinya kita seperti apa nih gitu di kedepannya ya. Tidak usah khawatir karena kan kita ingat saja ranah teknologi pendidikan itu. Ya, yang 5 hal itu sudah harus menjadi pegangan kita semua sebagai orang teknologi pendidikan gitu. Artinya kita bisa masuk di bidang itu semua, mulai dari desain sampai pada development, kan seperti itu. Ya, jadi kurikulum, berbicara kurikulum pun kita tidak perlu usah khawatir. Kurikulum itu akan terus berubah dan pada pelaksanaannya Anda jangan dibingungkan dengan kurikulum yang ada. Kurikulum itu fleksibel. Saya selama ini ketika mengajar itu sudah ditentukan kurikulumnya seperti ini. Tapi dalam kegiatan pembelajaran kita sendiri yang menjalankannya. Tetapi tetap pada panduan-panduannya. Artinya pada pelaksanaan itu tetap fleksibel gitu ya. Tidak perlu dikhawatirkan wah takut begini, enggak. Terus kalau dalam tadi berhubungan dengan mata kuliah begini. Perkuliahan itu untuk kognitif pengetahuan gitu. Anda bisa mendapatkannya itu di luar. Sedikit banyak ilmu yang Anda itu pasti akan dipakai, tapi tetap Anda harus ada passionnya di ada fokus gitu. Dulu saya senangnya di diklat. Saya pelajari semua, mulai dari medianya, kurikulumnya, terus evaluasinya dan sebagainya. Tapi saya senang diklat. Oh ternyata semuanya ya digunakan juga, gitu. Jadi istilahnya namanya juga mata kuliah ya dijalani saja. Prosesnya apakah Anda semangat atau tidak ya itu sangat manusiawi lah. Iman juga kita kan naik turun ya, apalagi dalam pembelajaran ada malesnya, ya itu manusiawi. Tapi yang terpenting adalah Anda mengikuti prosesnya, gitu. Jangan sampai Anda jangan mau instan. Dan ingat, dunia pendidikan itu bukan dunia yang instan. Saya bisa sampai hari ini dan bisa, alhamdulillah hari ini saya ditugaskan di Banten, di Serang, di Untirta. Saya hari ini mungkin adalah berkat saya tahun 2006. Artinya sudah hampir 15 tahun gitu. Ilmu yang saya gunakan, ilmu yang saya dapatkan itu digunakan. Jadi jangan buat apa sih belajar ini? Enggak seperti itu. Saya hari ini tuh berkat dari 2006 sampai 2010 gitu, berkat kuliah di sana. Jadi apalagi ya, di sini saya lihat ada yang masih 2020 gitu ya, 19, 18, perjalanannya masih panjang, masih manfaatkanlah. Saya selalu ingat ada ketika saya mengikuti webinar, masa kuliah itu harus Anda penuhi dengan portofolio kegiatan Anda. Jangan hanya kura-kura, jangan hanya kupu-kupu, kuliah pulang gitu, enggak. Atau kuliah rapat, enggak. Maksudnya isi dengan Anda ikut short course, apalagi sekarang yang bisa dilakukan secara online. Anda bisa ikut belajar di mana saja gitu. Nah, penuhi dengan itu gitu. Maksudnya jangan hanya puas dengan apa yang didapatkan di jurusan. Dunia itu luas. Apalagi teknologi pendidikan itu bisa masuk kemana saja. Gitu. Jadi lengkapi jalani yang ada di jurusan, lengkapi dengan dunia luar. Gitu. Jadi intinya tetap semangat. Alhamdulillah saya bisa sharing di sini ya. Alhamdulillah saya juga bangga gitu ya melihat Lisda di sini, terus ada Mariska juga. Saya lihat kalau Mariska masih sering main Twitter ya. Seperti itu. Jadi gitu ya. Fajri dan teman-teman yang lain. Intinya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Bapak ya. Saya manggilnya Bapak saja kali ya. Bapak Atep itu kebetulan nih mungkin karena saya angkatan 2019 jadi belum pernah bertemu langsung ya. Oh iya, betul. Saya di Tekpen itu sampai masih ke jurusan itu sampai 2014 gitu. Karena 2014 saya sudah pindah ke
negeri Jawara gitu ya. Banten ya, Pak Atep ya? Iya, di Banten, saya di Untirta. Apa namanya? Nah, Nanti kalau apa namanya mungkin bisa kolaborasi dengan Lisda lah, karena apa namanya betul, karena memang kalau di dunia akademik itu apa namanya tidak melihat ini angkatan berapa, yang penting kan bisa kolaborasi, ada karya yang dihasilkan, itu yang terpenting. Iya betul. Ya, apalagi saya nanti kalau berkolaborasi dengan milenial kan bisa, ilmu saya bisa di-upgrade gitu ya. Gitu ya, mudah-mudahan ya. Nanti di slide-nya ada nomor kontak ya. Insya Allah nanti saya apa namanya dikontak ya. Boleh Pak di Atep. mana sekarang Hilda? Lisda. Apanya nih? Di sehariannya, aktivitasnya? Saya di yayasan di Nurul Fikri, Sekolah Islam Nurul Fikri di Depok, iya NF Depok. Oh iya. Apalagi kan sekolah Islam terpadu seperti itu pasti berbeda dari sekolah umumnya, biasanya seperti itu. Iya betul. Makanya mengaplikasikan ini juga nih kurikulum adaptif, karena kan kurikulumnya kan beda sendiri. Betul. Jadi ada bisa banyak informasi baru yang bisa didapatkan ya. Oke. Iya. Terima kasih Pak Atep. Terima kasih. Oke, silakan dari MC. Iya, terima kasih Bapak. Kemudian tadi ada dari 2020 Fauzia Fatah Raisen sepertinya ingin bertanya. Boleh Fauzia Fatah langsung on mic. Atau kalau tidak jadi, ini di kolom chat ada pertanyaan nih buat Lisda ya. Dari Kang Dimas 2018. Katanya dalam implementasi pengembangan kurikulum, khususnya pada pendidikan dan latihan, biasanya model diklat yang sering digunakan model apa? Kemudian apabila ada pengalaman terkait pengembangan, mungkin bisa di-sharing kan, Kang Teteh gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Yang nanya siapa? Dimas ya? Dimas 2018. Model diklat. Sebetulnya ada banyak banget kalau kita ngomongin model pengembangan diklat itu banyak ya. Cuma dari sekian banyak model itu saya kayaknya bisa mengambil tahapan-tahapan umumnya aja kali ya. Salah satunya EDI. Teman-teman udah belajar belum sih EDI? Model pengembangan EDI itu dari mulai analisis, kalau nggak salah desain, terus development. Itu salah satunya. Jadi Adi. Oh, Adi. Bukan Edi ya. Adi. Adi jualan ini dia. Kenapa, Mar? Iya, ADDIE gitu. Itu salah satunya. Dan memang keseluruhan model-model pengembangan diklat itu sebetulnya secara umum tuh tahapannya sama. Kita pasti dimulai dari analisis kebutuhan, apapun juga pasti kayak gitu. Supaya diklat yang memang akan kita kembangkan itu tepat guna gitu kan, jelas sasarannya untuk siapa, kebutuhannya juga jelas gitu kan. Yang pertama analisis pasti kan, analisis, kemudian setelah menganalisis barulah kita masuk ke tahap desain ya. Desain gitu. Desain kita di sana merencanakan atau merancang yang namanya kurikulumnya gitu. Kurikulum dalam diklat itu sama sih kurikulum dalam pendidikan nasional, juga ada kurikulum makro dan ada kurikulum mikro. Kita kembangkan tuh kurikulum makronya, mikronya gitu kan. Kemudian kita juga rumuskan tujuan instruksional khususnya, tujuan instruksional umumnya gitu kan, karena nanti ada tuh kedua tujuan itu harus rumuskan secara detail sampai ke indikatornya gitu kan, untuk nanti mengembangkan bahan ajarnya gitu. Terus tujuan tadi ya di perencanaan itu rumuskan tujuannya. Kemudian kalau udah rumuskan tujuan itu kita tentukan sebelum bahan ajar itu materinya ya, materi untuk mencapai tujuan-tujuan itu kita kumpulkan gitu. Terus setelah mengumpulkan materi ya tentunya kita masuk ke metode menyampaikan materi itu bagaimana gitu kan. Terus kembangkan juga medianya, bahan ajarnya untuk mencapai tujuan itu, dan teknik evaluasinya kayak gimana itu kita rancang tuh di proses atau di tahapan desain gitu. Terus ADD saya jadi ngambil itu ya. Yang ketiga itu development.
kalau tidak salah. Iya, pengembangan gitu. Nah, di pengembangan ini barulah kita kembangkan tuh yang tadi sudah direncanakan. Bahan ajarnya gitu kan. Kemudian juga media pembelajarannya gitu ya. Terus diimplementasi itu ya kalau implementasi kan tahap pelaksanaan perencanaan ya yang sudah kita buat sebelumnya gitu, yang sudah kita develop sebelumnya. Kita implementasikan di tahapan implementasi, kemudian tentu ya kalau misalnya setiap proses itu diakhiri dengan evaluasi gitu. Jadi ada evaluasi terhadap implementasi kegiatan diklatnya sesuai apa tidak dengan tujuan gitu, tercapai apa tidak kayak gitu. Evaluasi juga bertujuan untuk mengembangkan diklat yang lebih baik juga nanti ke depannya gitu. Mungkin itu sih kalau dari saya ya. Semoga menjawab ya. Siapa Dimas? Kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Terus apalagi nih? Bentar saya lihat chatnya. Model diklat yang sering digunakan itu ya tadi ya banyak, cuma umumnya tahapannya seperti itu gitu. Saya tadi mengadaptasi coba dari yang Adi ya, ADDIE gitu, kurang lebih kayak gitu. Kemudian apabila ada pengalaman terkait pengembangan, mungkin bisa di-sharing Kang Teh tadi ya. Jadi pengalaman diklat saya juga dimulai dari nol banget gitu ya, dari sama tahapannya juga yang saya lalui seperti tadi. Dari analisis kebutuhan gitu. Kalau misalnya sasaran kalian adalah di dunia pendidikan, siapa nih gitu kan, kita biasanya berawal dari masalah kan, apa sih yang paling bermasalah di dunia pendidikan gitu, misalnya ternyata faktor utama keberhasilan pendidikan itu ada di kualitas pengajarnya, berarti kita cari cara bagaimana untuk mengembangkan, meningkatkan kualitas pendidiknya gitu kan. Kita bikin tuh diklatnya, sasarannya adalah guru-gurunya lebih spesifik, misalnya guru SD, SMP, SMA gitu, atau siapa, atau mahasiswa juga bisa gitu. Terus kebutuhannya apa gitu kan, kenapa guru tersebut misalnya apa sih yang paling dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas pendidik gitu kan, misalnya guru tuh harus punya kemampuan untuk merancang media pembelajaran interaktif, berarti kita sajikan tuh ya kan, kita sajikan materi-materi pokoknya pelatihan tentang mengembangkan media pembelajaran interaktif kayak gitu. Terus ada lagi misalnya yang dibutuhkan guru itu untuk sekarang juga dibutuhkan nih untuk perancangan kurikulum terbaru ya, kurikulum apa ya, pokoknya itu dibutuhkan juga. Pokoknya kita sadar akan kebutuhan dari masyarakat lah, dari guru, mahasiswa gitu. Terus kita kembangkan lebih lebih lanjut diklatnya boleh menggunakan model yang tadi ADI ya, ADDIE. Edi, kalau saya bilangnya Edi sih soalnya Edi gitu. Mungkin gitu ya, Dimas. Nah, gimana Kang Dimas? Oh, sudah terjawab katanya. Artinya memiliki tahapan-tahapan yang sama. Iya, kurang secara umum tahapannya sama gitu. Cuma ada perbedaan istilah tuh ada gitu. Tapi intinya kurang lebih seperti itu ya tahapan umumnya gitu. Saya juga lupa model-modelnya apa aja Dimas sebetulnya, tapi kurang lebih tahapan umumnya seperti itu gitu. Baik, terima kasih Teh atas jawabannya. Tadi sepertinya ada yang raise hand lagi ya dari Kang Rizky Kamaluddin. Boleh langsung on mic saja, Kang? Iya. Baik. Jadi begini ya Teh. Mau bertanya. Kan mungkin waktu dulu berkuliah itu ada beberapa materi, ya banyak mungkin materi yang dikuasai dan dipelajari. Nah, ketika di dunia kerja mungkin ada beberapa materi yang disadari, oh ternyata waktu kuliah itu nggak ada materi ini dan sekarang dibutuhkan. Nah kira-kira gitu Teh, kalau waktu dulu itu materi apa aja sih yang mungkin sekarang kepake tapi dulu belum ada gitu? Mungkin segitu dulu Teh. Oke, makasih Rizky. Materi pelajaran atau mata kuliah yang dulu belum ada tapi sekarang kepake banget itu yang tadi saya bilang teknologi kinerja saya nggak dapat gitu, padahal itu yang saya rasa saya perlu dapatkan gitu, karena kebetulan mungkin saya dulu
konsentrasinya itu kan ke pendidikan guru TIK ya. Jadi memang fokusnya mungkin hanya di bidang teknologi informasi komunikasi gitu. Jadi untuk pengembangan diklat itu yang dapat materinya itu dulu tuh konsentrasinya cuma 2, rekayasa pembelajaran sama TIK kalau di angkatan 2012. Nah, itu kalau yang saya rasakan ya, yang dulu belum ada tapi sekarang dibutuhkan. Itu yang pertama teknologi kinerja. Intinya itu semua berkaitan dengan sistem sih sebetulnya ya. Terus pengembangan media pembelajaran. Kita harus tahu gimana pengembangan media dari dulu udah ada sih. Cuma dulu untuk mengembangkan media pembelajaran belum masuk ke tahap implementasi yang segitu detailnya gitu kan. Kalau dulu kan cukup teori, kalau sekarang betul-betul praktek, gimana mempraktekkan untuk membuat media pembelajaran yang variatif gitu kan, dalam skala waktu yang sedikit tapi harus banyak gitu medianya. Jadi perencanaannya itu harus belajar lagi tuh. Perencanaannya gimana, kemudian nanti setelah selesai tahapan evaluasi medianya gimana, karena media juga ada harus dievaluasi gitu. Itu apalagi ya? Yang nggak ada dulu tapi sekarang dibutuhin. Kayaknya ada semua sih saya soalnya kan di bagian pengembang media pembelajaran divisinya divisi ini ya, PSB, Pusat Sumber Belajar. Itu semua kepake. PSB kan ada ya, mata kuliah PSB ada nggak sih kalian? Pengembangan sumber belajar? Mungkin ada manajemen. MPSB ya Teh. Apa tuh? Manajemen Pusat Sumber Belajar. Iya, Pusat Sumber Belajar itu kan, LRC lah, Learning Resources Center gitu kan. Itu kepake untuk saya pribadi ya. Terus pengembangan kurikulum, karena kadang-kadang ketika saya diminta untuk supervisi pembelajaran itu kan ada tuh tetap kita perlu mengacu pada kurikulum yang berlaku. Kita perlu tahu dulu tuh komponen-komponen kurikulum gitu. Yang nggak ada, kayaknya ada semua. Cuma ada tadi tuh yang awal tuh teknologi kinerja. Semua. Iya, teknologi kinerja tuh saya nggak dapet tuh. Yang Mareska bilang, tapi kalau sekarang kayaknya ada tuh apa Mar? Kalau Kapita Selecta gitu. Itu perlu banget tuh, karena itu kita benar-benar mengembangkan diklat, apalagi kalau misalnya fokus teman-teman dari sekarang itu udah pengen ngembangin diklat, itu wah berguna sekali gitu. Tapi Kapita Selecta ini Lisda, kalau Kapita Selecta itu nggak terlalu detail kayak teknologi kinerja yang dipelajari. Jadi hanya sampulnya aja. Lebih Kapita Selecta itu lebih ke apa ya, gambaran secara umum Tekpen tuh mau kerja di mana sebenarnya itu sih. Iya. Kurangnya di jurusan kita tuh, ini mah pengalaman ya, sekalian nambahin ya. Selama berkuliah, terus juga banyak ngobrol ke teman-teman yang lebih muda. Kita tuh kuliah di Tekpen tuh secara umum pengetahuan kita tuh hanya sampul gitu. Bener-bener sampulnya aja, ibaratnya kalau minum kopi mah masih yang di bagian atasnya masih yang kena foamnya aja, masih busa-busanya gitu. Tapi ilmu secara adaptif yang nanti bakal diimplementasikan kalau masuk dunia kerja mah kita harus mendalami sendiri sih sebenarnya itu. Kalau secara mata kuliah mah sebenarnya udah komprehensif sebenarnya. Untuk S1 mah gitu. Iya. Sebenarnya udah komprehensif, udah cukup. Cuman yang teman-teman dapat selama perkuliahan tuh kalau menurut saya sih kurang gitu. Itu. Iya gitu, itu menurut Mareska seperti itu. Iya gitu. Terima kasih Mar. Gimana nih Kang Rizky, apa sudah cukup dengan jawabannya? Ya, mungkin sudah sangat terjawab karena tadi ada beberapa tambahan juga dari Kang Mareska. Terima kasih juga Kang Mareska. Ya, cukup mungkin dari saya. Oke, ini sepertinya makin sore makin rame ya Teh. Ada pertanyaan lagi dari Cindy 2020. Saya bacakan ya Teh pertanyaannya. Pada masa awal pandemi, kurikulum adaptif diberlakukan yang dimana pembelajaran dilakukan secara jarak jauh. Pada kurikulum ini tidak hanya melibatkan siswa dengan guru, tetapi melibatkan orang tua siswa juga untuk membimbing dan mendampingi anaknya ketika sekolah daring berlangsung.
Kurikulum yang diberlakukan secara tiba-tiba ini juga menghasilkan pro dan kontra, yang dimana tidak ada kesiapan dari siswa, guru, orang tua, bahkan sekolah. Lalu, apa yang harus dilakukan oleh pengembang kurikulum dan juga ahli teknolog pendidikan agar permasalahan ini tidak terjadi lagi, seperti siswa, guru, orang tua, dan sekolah itu sudah merasa siap. Ketika suatu saat nanti terjadi lagi suatu peristiwa pandemi, astagfirullahaladzim, nauzubillah ya, ada pandemi di masa depan lagi, ya peristiwa khusus gitu ya, darurat seperti saat ini. Mungkin bisa langsung dijawab Teh. Ya, berarti sebetulnya, oke, saya juga izin menjawab ya, nanti bisa yang lain juga menambahkan. Berarti sebetulnya kita tuh harus sudah siap kurikulum adaptif itu sebetulnya kan kurikulum darurat lah, jauh sebelum pandemi ya sebetulnya ya, karena kalau dadakan seperti itu menyulitkan banyak pihak gitu kan. Berarti yang pertama yang perlu kita lakukan adalah persiapkan kurikulum darurat memang dari jauh hari gitu. Jadi ketika nanti amit-amit terjadi pandemi lagi gitu kan, itu kurikulum daruratnya sudah siap. Yang mana kurikulum darurat itu kan kurikulum yang disederhanakan gitu kan. Kalau misalnya terjadi pandemi seperti ini kan sekali lagi kita tidak bisa menggunakan kurikulum pendidikan nasional utuh gitu ya. Karena dengan beban, yaitu tadi dengan beban kegiatan gitu kan, beban belajar peserta didik, beban kerja guru itu tidak bisa memungkinkan dilakukan di sistem pendidikan gitu ya dengan sistem pembelajaran yang 100% maya gitu, jarak jauh gitu. Jadi perlu ada modifikasi kurikulum itu jauh hari ya, dari jauh hari untuk mengantisipasi kondisi-kondisi darurat atau kondisi-kondisi khusus seperti saat ini. Kayak kurikulum untuk sekolah inklusi gitu kan, itu kan sebetulnya sudah ada gitu, tinggal makanya kalau misalnya kita suatu saat ingin mendirikan kurikulum inklusi, kita tidak perlu lagi misalnya untuk mengembangkan kurikulum dari nol, karena kurikulum untuk pendidikan inklusi itu sudah disediakan gitu. Pun sama untuk kasus pandemi gitu. Jadi diharapkan kurikulum untuk pandemi kondisi khusus seperti ini juga sudah disiapkan. Nah, itu adalah peran atau kerjaannya pengembang kurikulum tuh, dan juga ahli teknologi pendidikan. Gimana sih kita memilah-milih komponen kurikulum, misalnya tujuan kurikulumnya, tujuan kurikulumnya supaya relevan dengan kondisi saat ini, gitu kan? Dan hasil dari pokoknya disederhanakan lah. Dan hasil dari penyederhanaan kurikulum, ya, atau kita sebut sebagai kurikulum adaptif di masa pandemi COVID-19 sekarang, juga itu hasil dari penyederhanaan beberapa kompetensi dasar kalau saya tidak salah. Makanya hasilnya adalah kurikulum darurat dengan menyederhanakan 40% kompetensi dasar atau beban belajar siswa lah. Jadi mempermudah gurunya juga, siswanya juga, dan orang tuanya juga ya, karena orang tua kan untuk level siswa yang bawah ya, yang kelas bawah itu kan perannya kan sangat diperlukan ya untuk PJJ gitu. Kalau misalnya untuk SMP ya, tingkat SMP sampai perguruan tinggi kan bisalah belajar mandiri gitu. Jadi makanya kurikulum yang disetting juga harus kurikulum yang betul-betul bisa diadaptasi dengan baik oleh semua stakeholder pendidikan, dari mulai pendidik gitu kan, tenaga pendidiknya, termasuk orang tuanya, tenaga kependidikan di sekolahnya gitu. Jadi seperti itu. Jadi kita memang harus siapkan jauh hari untuk untuk kurikulum di kondisi darurat, dan itu adalah tugas dari pengembang kurikulum dan juga ahli teknologi pendidikan gitu. Karena untuk mengembangkan kurikulum darurat di sekolah juga saya dilibatkan gitu. Jadi bisa lah. Jadi tidak dan sekolah itu tidak harus menunggu kurikulum darurat dari dinas gitu kan. Karena kan itu tadi ya, kalau kita nunggu kurikulum darurat dari dinas, dari Mendikbud, itu pasti lama gitu. Bukan lama, karena kan mereka juga kan perlu untuk merancang dulu, dimulai dari analisis dan sebagainya gitu kan. Sedangkan kondisi darurat ini, pandemi ini kan udah terjadi dari beberapa bulan yang lalu misalnya gitu. Jadi mau nggak mau sekolah lah sebagai lembaga internal yang emang harus punya kesadaran untuk mengembangkan sendiri lah gitu kan, mengadaptasi atau memodifikasi secara mandiri kurikulumnya. Dan pada akhirnya pun pengembangan kurikulum secara mandiri juga itu dijadikan opsi oleh Mendikbud gitu kan untuk digunakan gitu.
Jadi kalau kita sebagai pengembang kurikulum di sekolah, ya kita harus pertama harus siapkan dan harus memang harus update gitu loh sama iptek ya, karena itu juga diperlukan tuh sama ilmu pengetahuan dan teknologi gitu kan, karena untuk nantinya berkaitan dengan sarana prasarana dan juga kapabilitas guru untuk menggunakan media pembelajaran gitu dan juga platform-platform digitalnya gitu. Mungkin seperti itu. Apakah menjawab, Cindy? Iya, Teh, sangat menjawab. Terima kasih, Teh. Oke. Oke, alhamdulillah ya Teh, semua pertanyaan sudah bisa terjawab dengan sangat baik, yang insya Allah juga dapat kita semua pahami. Kemudian nih Teh, karena waktunya sudah menunjukkan pukul 17:15, jadi kita bisa akhiri sesi diskusi kita pada kesempatan kali ini. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak untuk Telisda atas ilmu-ilmunya, dan juga tadi ada tambahan dari Kang Mareska dan juga Bapak Atep. Terima kasih. Jadi kami mendapatkan insight-insight baru tentang kurikulum dan juga seputar kurikulum. Semoga menjadi berkah ilmunya baik bagi Telisda dan juga buat teman-teman semua yang mendengarkan. Tadi sih di awal yang saya note itu langsung dikasih pernyataan kalau kurikulum adaptif itu bukan pengganti, tapi adaptasi Kurnas itu yang harus di-note di awal gitu ya Teh. Kemudian sebelum penutup mungkin kita harus sesi foto bersama ya untuk mendokumentasikan program ini. Boleh untuk Akan dan Teteh juga teman-teman langsung mengaktifkan kameranya. Kita akan melakukan dokumentasi. Lis, gue ngehidupin kamera nggak, Lis? Hidupin dong, Mar. Temenin gue. Nah, gitu dong. Mareska doang nih, mana nih pasukan gue dari 2012. Heboh soalnya tuh di grup. Apakah ada yang mau on cam lagi nih teman-teman? Masih ditunggu ya, 1 menit lagi. Sepertinya sudah ya, tidak ada yang mau on cam lagi. Kita langsung saja berfoto bersama. Boleh pertama gaya rapi dulu ya. Ini saya hitung ya. Gaya rapi gimana ya? Ya boleh, 1, 2, 3, senyum. Sekarang boleh halaman kedua, slide 2 ya, mohon maaf. 1, 2, 3. Nah, kemudian sekarang boleh gaya bebas deh. Akan Teteh dan teman-teman boleh bergaya bebas atau gaya tag pen. Boleh kayak gini, mudah-mudi tag pen ya. Gimana sih? Oh gini. Iya, mudah-mudi tag pen kayak gini. Boleh ya, 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Dede on cam tapi. Oke, alhamdulillah. Terima kasih banyak Akang Teteh juga dan teman-teman yang sudah hadir. Ya, senang sekali rasanya mendapat insight-insight baru tentang kurikulum. Ya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, tapi itu sebentar. Saya ingatkan lagi kepada teman-teman semua yang belum isi presensi, jangan lupa isi presensinya ya. Ayo, sudah hadir, jangan lupa isi presensi. Sekarang kita tutup saja. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Kang. Ya, terima kasih. Teman-teman yang masih ada di room juga jangan lupa untuk isi link evaluasinya juga ya, yang sudah dikirim di room Zoom, kolom chat. Terima kasih.